warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Umi Hadiyatun Hasanah dan Pilih Hikmahaweni. kami ingin menyampaikan materi yang berjudul Metode Pendidikan Rasulullah. Yang pertama yaitu hadis tentang metode drill dan eksperimen yang berbunyi An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masjidah dakhala rajul fasalla fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam farada wa qala irji' fasalla fa innaka lam tusalli farajaha yusalli kama shalla thumma jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalla fa innaka lam tusalli salasan faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghayrahu fa'allimni faqala idza qumta ila sholati fakbir thumma iqra ma tayassar ma'aka minal qur'ani thumma irka hatta tatma'inna raqi'an thumma irfa hatta ta'dila fa'imman thumma sujud hatta tutma'inna sajidan thumma irfa hatta tatma'inna jali waf'al dalika fi sholatika kulliha muttafaqun alaih. Yang artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid. Kemudian ada seorang laki-laki masuk juga untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat memberi salam kepada Nabi SAW, Nabi pun menjawab dan bersabda, ulangi maka sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Laki-laki itu mengulangi sholat bagaimana yang telah dilaksanakan. Kemudian datang memberi salam kepada Nabi. Beliau bersabda lagi, ulangilah sholat, sesungguhnya engkau belum sholat, sampai 3 kali. Laki-laki itu pun berkata, demi Zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran atau tidak dalam memperbaiki sholat selainnya, maka ajarkanlah aku. Beliau bersabda, jika kamu berdiri akan sholat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah. Berdiri akan sholat maka takbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu daripada Al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga tenang sebagai orang yang rukuk benaran atau tumakninah. Kemudian bangunlah dari rukuk sehingga tegak berdiri atau iktidal. Kemudian sujudlah sehingga tenang sebagai orang yang sujud beneran atau tumakninah. Kemudian bangunlah dari sujud sehingga tenang sebagai orang yang duduk atau tumakninah. Dan kerjakanlah demikian itu di seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Widya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hadis tentang metode asistensi. An Rabbi qala hadatsana rajulun min bani Amirin annahu ista'zana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti faqala aliju faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi mikhraj ila hadza fa'allimhu li istizana faqul lahu kullassalamu alaikum a'adkhulul fasma'ul rajulan faqala assalamu alaikum a'adkhulu fa'azina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqada khala akhrajahu Abu Daud. Artinya yaitu dari Ribbi bin Hirasi berkata, seseorang dari Bani Amir menceritakan kepada kami bahwa ia meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW, sedangkan beliau berada di dalam rumah.
Orang itu mengucapkan, bolehkah saya masuk? Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada pelayannya, keluarlah dan ajarkan kepada orang itu tentang tata cara minta izin. Katakan kepadanya, ucapkanlah Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Orang itu mendengar apa yang disabdakan beliau, maka ia mengucapkan Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Kemudian Nabi memberi izin kepadanya dan ia pun masuk. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi penjelasan hadis di atas yaitu metode pengajaran sholat yang dilakukan pada Nabi pada hadis di atas dapat disebut metode drill, eksperimen, dan demonstrasi. Karena seorang laki-laki tersebut memperlihatkan bagaimana cara sholat yang benar dan berusaha melaksanakannya secara benar. Sehingga diulang-ulang sampai 3 kali. Kemungkinan ia sudah pernah belajar dari seseorang atau guru lain, tetapi belum memenuhi sasaran yang benar. Dari penjelasan hadis di atas yaitu model penyampaian hadis di atas dalam konteks pendidikan adalah metode asistensi. Artinya yaitu pengajaran masuk ke rumah orang lain diberikan oleh asisten Nabi, yakni pembantunya, tidak langsung oleh Nabi sendiri. Nabi mengajarkan kepada asistennya dan asisten mengajarkan kepada tamu yang ingin bertemu Rasulullah agar mengucapkan Assalamualaikum dan permisi. Bolehkah saya masuk? Setelah itu baru diizinkan masuk. Demikian kebijakan seorang guru, yakni Rasulullah ketika melihat seorang sahabat salah melakukan sesuatu langsung diluruskan dengan penuh bijaksana. Dalam hal ini cukup melalui orang lain karena dipandang melalui asisten lebih layak. Sekian video dari kami.